kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peresmian Rumah Sakit Pratama Teluk Keramat dan Puskesmas Simpang 4. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap tercurah pada Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Murah senyum, gagah pegawainya, gersih gerakannya, profesional berpendidikan, selalu berkomitmen demi kemajuan, menjunjung tinggi visi dan misi, wujudkan pelayanan yang berdaya saing, utamakan keselamatan dan menghasilkan tenaga yang kompeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari menjelang siang ini kami berkumpul di Rumah Sakit Pratama dalam rangka untuk melaksanakan acara peresmian Rumah Sakit Pratama Puskesmas Simpang 4. Untuk itu ya Allah, ridhoi dan berkahilah kegiatan kami ini. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan sekalian alam, kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharapkan keberkahan dan ridha-Mu. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana yang telah Engkau tuntun, sebagaimana telah Engkau menuntun dan memberi petunjuk pada utusan mulia-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan yang kami adakan ini, tertuju untuk selalu menghambakan diri kepada-Mu. Jadikanlah rumah sakit ini dan Puskesmas Simpang 4 sebagai ladang ilmu dan amal soleh bagi kami dan bagi seluruh aparatur yang menimba pengetahuan dan ilmu di instansi ini, sehingga menghantarkan kami pada kebaikan di dunia dan di akhirat-Mu. Bangsa dan negara, ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang di jalan-Mu ya Allah, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam saya mewakili seluruh teman-teman staf Rumah Sakit Pratama ingin menyampaikan, melaporkan bahwa peresmian ini memang sedianya dilaksanakan di bulan Maret, tapi keburu pandemi gelombang COVID-nya ini datang, ya apa boleh buat, akhirnya tertunda. Tapi ya hari ini kita masih bisa berkesempatan berkumpul juga dalam rangka peresmian Rumah Sakit Pratama. Ini adalah hari-hari yang kami tunggu, dan mungkin para tamu undangan bisa melihat tadi begitu banyak intermezzo di antara kegiatan-kegiatan, karena betul-betul teman-teman ini, rekan-rekan seluruhnya sangat antusias dengan adanya peresmian ini, karena inilah yang ditunggu-tunggu oleh kami semua. Jadi di sini yang mungkin ingin kami sampaikan, yang ingin kami laporkan bahwa Rumah Sakit Pratama ini sudah mengantongi izin operasional itu tertanggal 7 November 2019.
Ya, jadi sebenarnya udah 1 tahun berjalan. Walaupun peresmiannya baru hari ini, tapi sebenarnya kami sudah berjalan. Dan dalam perjalanannya ini, dalam 1 tahun ini, pasien itu yang sudah kami layani, untuk pasien rawat jalan itu sudah ada sekitar 906 pasien untuk rawat jalan. Sedangkan untuk pasien rawat inapnya ada 14 orang. Ini karena kemungkinan juga pasien untuk mau dirawat inap di sini agak ragu-ragu. Karena kemarin ada keputusannya dari Bupati, Pak ya. Ini salah satu tempat untuk isolasi karantina pasien COVID. Dan untuk pasien isolasi konfirmasi COVID sendiri yang sudah kami rawat di sini, itu sudah ada kurang lebih berjumlah 38 orang. Nah, untuk pasien ICU sendiri ada 4 orang yang sudah bisa kami rawat. Jadi ICU kami sudah bisa berfungsi, ya, memiliki ventilator. Kemudian untuk pasien persalinan juga sudah ada. Dan kami juga untuk bapak-bapak camat, ya, kepala desa, perlu ketahui bahwa kami juga sudah bisa melayani persalinan jam persal besok, per 1 Januari seperti itu. Ya. 82 orang yang masih dirawat baik di Rumah Sakit Sambas Pemangkat maupun isolasi mandiri, masih 39 orang. Hubungi Pak Pol, termasuk Pak Pungharsono waktu itu orang yang pertama yang saya hubungi untuk nyarikan tanah di mana kira-kira Rumah Sakit Pratama bisa dibangun nanti kalau proposalnya disetujui gitu. Nah, alhamdulillah di akhir tahun 2017 ada sinyal dari Kementerian Kesehatan bahwa Rumah Sakit Pratama akan dapat dana di tahun 2018. Dan sejak sinyal tersebut, maka kami mencari tanah beberapa alternatif, dan dari kajian tim Afresal, maka di Desa Puringan inilah Rumah Sakit Pratama akhirnya ditetapkan untuk didirikan. Alhamdulillah tahun 2018 akhirnya dana turun dan dibangunlah dalam beberapa bulan, dibangun Rumah Sakit Pratama yang lumayan megah ini lah, lumayan megah ini, alhamdulillah. Dan banyak hal yang kita jumpai, dalam perjalanan. Yang mungkin yang terlibat di sini Pak Pung, anggota dewan kita, Pak Vigo dan kawan-kawan, termasuk Pak Camat, bagaimana liku-liku laki-laki yang kita hadapi di sini. Sambas di posisi 0,60. Padahal di RPJMN menyebutkan ada 1:1. Artinya 1 tempat tidur untuk 1000. Walaupun itu adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh menurut WHO. Kalau standar WHO itu sebenarnya 5:1. Terlalu berat untuk Indonesia. Bahkan Presiden sendiri berkali-kali menyampaikan bahwa untuk rasio tempat tidur di Indonesia akan dikejar menuju 1,2 dibandingkan 1000 tempat tidur, 1000 penduduk. Sehingga memang perlu banyak usaha yang harus kita lakukan, baik itu penambahan fasilitas, peningkatan kapasitas fasilitas yang ada dan sebagainya. Tetapi itu dari satu sisi, dari sisi kuantitas. Di sisi lain, di kualitas disebutkan bahwa di tahun 2024 di RPJMN 100% rumah sakit itu sudah harus terakreditasi. Setahu saya rumah sakit dulu, ya, di Kalbar itu masih ada 8 rumah sakit dari 58 rumah sakit yang ada di Kalbar, masih ada 8 rumah sakit yang belum terakreditasi. Dan urusan akreditasi itu adalah menunjukkan bahwa rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu memang sudah sesuai standar dan diakui oleh eksternal. Artinya pengakuan itu diakui oleh lembaga independen.
Nah, hanya saja memang dapat dimaklumi untuk rumah sakit ini karena di tahun 2020, karena izin operasionalnya 2019, diharapkan itu di tahun 2020 awalnya direncanakan itu untuk dimulai dilakukan akreditasi. Tetapi karena adanya pandemi, maka akreditasi juga mengalami penundaan. Tetapi artinya alhamdulillah, terima kasih Dr. Fatal, kesehatan sudah memfasilitasi ini. Artinya apa? Artinya yang terucap ketika itu sudah insya Allah terpenuhi. Mudah-mudahan juga bisa menyenangkan dan membahagiakan secara khusus masyarakat Puringan. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah, kalau saya lihat konstruksinya melapor bagus. Wah, oke. Akhirnya saya begini. Sebelum saya ditanya, mohon maaf Pak, sebelum saya ditanya apa-apa, saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Sesuai dengan background background saya adalah Islamic Law di Islamic University of Madinah Munawwarah, Kingdom of Saudi Arabia. Dan background saya itu